kasih-Mu pagi ini melingkupi kami ya Tuhan. Tanpa terkecuali. Sebab kami tahu hanya Engkau yang tahu hati kami ya Tuhan. Gak ada yang lain yang mengerti kami. Hanya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, yes Lord. Kau saja yang layak, ya Tuhan. Kau layak terima glory, yes. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Dia. Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu sebab hanya Kau Tuhan suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, hanya Kau ya Tuhan Yesus. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan. Mari saudara, angkat suaramu katakan kepada Dia, dipenuhi pujian, kami bawa padamu
Mari saudara sendiri katakan dipenuhi, dipenuhi kemuliaan. Ya Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, sekali lagi angkat tanganmu, sebab Kau Tuhan yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Yes. Yesus yang, mari sama-sama kita sembah Dia. Biar musik yang menaikkan pujian ini.
dia Bapak Ibu Saudara. Ralaba-laba-laba-laba. Ungkapkan kasih-Mu kepada Tuhan. Ralabatakan ralaba-laba. Enggak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ralabaya syada ralaba-laba-laba. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Kami cinta Kau ya Tuhan. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, to you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Oh Lord. Oh Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper, oh Lord. Oh Jesus, Jesus, I want more. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Oh, Jesus, I love. Jesus, I'm in love in you. Jesus, I'm in love. Oh, take me deeper. Oh Jesus, I want more of you. Jesus, I want more. Jesus, of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you, Lord. Take me deeper. Yes. Yes, Lord. To you. Jesus, I want more of you, Lord. Jesus, I want more.
yang menaikkan pujian ini, mari mulai nikmati Tuhan. We love you Lord. We love you so much Lord. We love you Lord. Yes. Yes Lord. Yes Lord. We love you Lord. We love you Lord. Kami tiga raksa mengasihi-Mu ya Tuhan. Umat-Mu mengasihi-Mu ya Tuhan. Mengerjamu, mencintai-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu. We love you Lord. We love you Lord. Sama-sama bangkit berdiri, katakan Jesus I love you. Jesus I need more with you. Jesus I need more. Mari sama-sama bangkit berdiri. Oh we love you. Lord to you. Oh Jesus, Jesus I want more. Jesus I want more of you. Jesus I want more of you. Yes. Draw me closer, closer to your heart. Oh, draw me closer, draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Sorakan haleluya. Sebab Engkau tahu ya Tuhan betapa kami mengasihi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga menjadi anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dan kami mau katakan sekali Yesus, tetapi Yesus. Sekali Yesus, tetapi Yesus bagi kami. Yang setuju sorakan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Barangkali Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali datang beribadah tempat ini, boleh kami sambut dengan melambaikan tangan. Lagi tepuk tangan, katakan tugas saudara dan tugas saya membawa jiwa buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita, lambaikan tangan, sorakan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, amin. Gak usah tos kanan kiri, senyum aja. Karena senyum terlihat dari mata semua dia, amin. Tepuk tangan di atas kepala, katakan Oh betapa indahnya, amin.
Tuhan. Dan betapa eloknya bila saudara seiman, Yes. hidup dalam kesatuan. Sampai ke belakang katakan. Urapan di kepala mengalir ke bukit Sion. Amin. Sana diperintahkan Tuhan, dekat-dekat Dicurahkan. namun untuk selamanya. Oh betapa. Boleh saudara sama-sama angkat jempolnya. Kita menari ke sebelah kanan. Katakan wuh. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kau dahsyat. Wuh. Kau yang kami tinggikan ya Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Wuh. Katakan hak urapan. Hak urapan di kepala. Seperti embun yang dari Lebanon mengalir ke bukit Sion. Ke sana diperintahkan Tuhan, Tuhan. dekat-dekat Yes, yes, yes. Curahkan. Tuhan untuk selamanya. Katakan. Oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya. Sama-sama. Oh betapa indahnya. Sorakan. Kita sorak Yesus dahsyat 3 kali sambil lompat. Amin. 3, 4. Yesus dahsyat. To you, I can do anything. I can do all things. Jesus you give me strength. Yes. Nothing is impossible Yeah. to you. Dan yang buta akan melihat. Strongholds are broken. Yes. I am healed in my Katakan. nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Katakan I'm gonna live. Yes. Live. Yes, Lord. Semua katakan.
walking. 'Cause it's you give me strength. Nothing's impossible. You. My hearts are broken. Your cross are broken. I am in my Nothing is impossible. Yes, Lord. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Sorakan haleluya. Sorakan Tuhan Yesus dahsyat, katakan yes. Yes. Sebelum dulu kita sama-sama perhatikan dengan DNA gereja kita, yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Dia mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam diri. Siang dan malam, dia melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita akan terima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kau yang dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berhenti atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari sambil angkat tanganmu katakan kepada Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa yang ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari sambil bangkit berdiri katakan, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan
puji dan sembah Kau selain puji dan sembah Kau selain puji dan sembah Kau. Mari sembah Tuhan. Kini aralamaya shandararama, kinaramaya shande. Kami sembah Engkau Tuhan, bahwasanya kasih setiamu ya Bapa dari selamanya sampai selamanya. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Kinararamaya shande, kanaramaya shande, yarala. Kinaraya shandararamaya kuralaramaya nakasyala. Kami berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau punya maksud yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kasih-Mu tidak berubah ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menolong kami, menyertai kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada pagi hari ini. Hati kami siap untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Kami tahu ya Bapa, hanya melalui tuntunan-Mu lah kami menjadi kuat ya Bapa. Untuk itu urapi kami, supaya kami memahami dan mempunyai kekuatan untuk melaksanakan semua perintah-perintah-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, supaya hamba hanya menyampaikan isi hati-Mu. Lebih daripada sekedar persiapan seorang manusia. Terima kasih Bapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Baik, silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara. Shalom. Mana tangan-tangannya? Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Baik, senang sekali saya berada di tempat ini. Saya minta imam musik tetap di sini ya. Sudah lama banget ya, enggak ketemu ya, dan tempatnya sudah baru, udah bagus ya, luar biasa ya. Dan pada pagi hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang saya doakan supaya ini membawa kekuatan buat hidup saudara ya. Saudara, tidak usah khawatir tentang apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita karena hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan sampaikan sesuatu. Saya ini jarang cari-cari topik, saudara ya. Jadi apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya, itulah yang saya sharingkan atau saya bawakan dalam sebuah renungan atau firman Tuhan. Sebab kita ini kan sudah dipesan sama gembala pembina kita bahwa gembala itu adalah teman perjalanan rohani dari jemaat. Jadi kalau apa yang Tuhan titipkan pengalamannya buat saya terutama ya, maka ya saya wajib untuk sharing kepada saudara supaya kita semua ini bisa belajar sama-sama. Saya bukan paling hebat, saya hanya mungkin dituntun lebih dulu sehingga saya bisa menjadi sarana untuk kekuatan bagi saudara ya. Nah, saudara, saya ingin cerita tentang sebuah pengalaman yang semua orang pasti akan ngalamin. Semua orang pasti pernah menderita, pernah ngalamin kesusahan gitu kan ya. Tetapi kita ini mesti berani untuk memandang kesulitan atau penderitaan itu dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang yang berbeda. Apalagi hari-hari ini kita dituntun untuk supaya
mempunyai paradigma yang baru, ya. Kalau kita mikir bahwa penderitaan kita itu adalah satu beban, ya, maka ya kita akan berat banget. Penderitaan itu memang selalu sulit untuk dipikirkan dan berat untuk dipikul, saudara. Tetapi saya mau dorong saudara supaya mulai pagi hari ini saudara punya pemahaman yang berbeda tentang penderitaan itu. Semua orang alamin penderitaan, ya. Tetapi ada tujuan ilahi di dalam penderitaan saudara. Kalau kita berani berpikir dengan sudut pandang seperti itu, maka saya yakin saudara akan memaknai penderitaan, pergumulan saudara, dapur api saudara dengan cara yang berbeda. Saudara akan jauh lebih kuat. Saudara akan punya pandangan yang positif terhadap apa yang saudara sedang alamin. Dan itu pada akhirnya akan menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Amin ya saudara ya. Setiap apa yang kita alami, Tuhan itu enggak iseng. Tuhan itu punya sebuah rencana ilahi, baik untuk saudara maupun untuk orang lain sekitar saudara. Pasti. Saudara, saya mau kisahkan dua pengalaman tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Lazarus. Kita semua sudah pernah dengar dan saya yakin hafal akan kisah daripada Lazarus. Lazarus dari Betania yang keluarganya itu sangat mencintai, mengasihi Tuhan. Dia hidup dengan dua saudarinya kan, Marta dan Maria, dan sering sekali dikisahkan. Kita semua tahu bahwa Lazarus ini ngalamin mujizat, ya, dibangkitkan dari kematian. Ya, kita hampir selalu menyorotinya dari mujizatnya Lazarus. Tapi pernahkah kita melihat kalau dari sisi Lazarusnya atau keluarga Lazarus, ini tentu sesuatu yang berat banget, saudara. Harus sakit, sakitnya tidak sembuh-sembuh, kemudian kalau mereka tahu Tuhan malahan dari cerita ini sengaja tinggal di tempat lain lebih lama, seolah-olah sengaja supaya Lazarus ngalamin lebih panjang penderitaannya, saudara. Kita kalau lihat lagi dari sisi yang berbeda dari Lazarus ya. Keluarga ini keluarga yang mencintai Tuhan, kurang apa lagi coba. Pelayanan Yesus kemana-mana mereka ikut. Kalau soal lihat mujizat, mungkin keluarga ini lihat banyak sekali mujizat. Ya pastilah ya kalau mereka lihat mujizat tentu mereka juga berharap masa orang lain disembuhin, adiknya sendiri Lazarus nggak sembuh-sembuh saudara. Tapi kita mesti berani melihat bahwa dari penderitaan Lazarus sakit sampai mati sesuatu yang berat, tetapi itu menggenapkan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam kehidupan rencana penebusan Tuhan di kayu salib. Mari saya tunjukkan ayatnya, kita belajar tentang kehidupan Lazarus, bahwa ada sebuah tujuan ilahi di dalam penderitaan Lazarus. Ya, kita mesti belajar dari situ dan kita mesti berani untuk mencontohnya. Dengan kepala tegak ya, saudara akan berani menghadapi permasalahan kita. Yohanes 11 ayat 43, ini cerita tentang Lazarus ya, kita lanjut langsung dari 44 dan seterusnya. Saya bacakan Yohanes 11 ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah saudara,
mujizatnya memang luar biasa dan ini adalah mujizat terakhir sebelum Tuhan Yesus sendiri naik ke kayu salib. Tapi tahukah kita, mujizat ini bukan mujizat sembarangan loh. Dan sakit dan matinya Lazarus itu menggenapkan sebuah rencana ilahi di dalam rencana Tuhan. Ayat berikutnya atau perikop selanjutnya itu ada judulnya. Judulnya adalah persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi kebangkitan Lazarus atau penderitaan Lazarus sebelumnya itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Saya lanjutkan baca ayat 45 ya. 46-nya saudara kita gantian. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. 46 saudara. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, Yesus ini ya, membuat banyak mujizat. 48 saudara. Kita sama-sama baca ayat 53, masih Yohanes 11 ya. Ini teks yang akan menggarisbawahi khotbah pada pagi hari ini. 2, 3. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Gara-gara Lazarus mati, penderitaan, tetapi justru itu dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan. Orang Yahudi, tua-tua, orang Farisi, mahkamah agama, mereka malahan sepakat untuk membunuh Yesus waktu itu. Ya, rencana Tuhan bisa digenapi dengan cara yang lain, ya tentu kita tahu. Tetapi kan sejarah menuliskannya bahwa cara inilah yang dipilih oleh Tuhan melalui kebangkitan Lazarus. Saudara, mari belajar untuk menghadapi persoalan kita dengan kepala tegak ya. Kalau saudara berani untuk melihat penderitaan itu dari sisi Tuhan. Acap kali banyak penderitaan kita itu tidak disingkirkan sama Tuhan. Tetapi Tuhan menyertainya. Saya ingat pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diancam dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan saudara tahu, akhir daripada kisah ini adalah apinya tidak disingkirkan sama Tuhan. Apinya tidak dimatikan sama Tuhan. Mereka tetap masuk ke dalam dapur api. Tetapi Tuhannya yang ikut masuk ke dalam dapur api itu. Menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi masalah itu kadang-kadang, ya kalau kita ada dalam masalah tuh kepengennya selesai cepat. Semua orang juga begitu, saya juga begitu. Tapi saudara mesti ingat bahwa ada proses di dalamnya yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Tidak tahu tujuan ilahinya apa, untuk membangun kitakah, untuk membangun jemaatkah. Dan kita kadang-kadang nggak bisa segera selesai masalah itu sampai ke ujung loh saudara. Camkan baik-baik, kadang-kadang kalau dibuka cuma satu langkah, saudara mesti imani langkah itu jalanin. Selesai itu nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa semuanya sekaligus. Satu demi satu, dan prosesnya tetap harus kita jalanin. Ada pengalaman kedua lagi dari Lukas 23 ayat 26. Ini tokoh yang kedua kita ya. Namanya Simon dari Kirene. Ya. Kalau di Jalan Salib di Yerusalem sana, ini
Via Dolorosa yang keberapa ya? Kayaknya ke-7 atau ke-8 begitu ya. Dia jatuh untuk kedua kalinya dan saudara tahu semua ceritanya. Pas saja si Simon ini lewat. Mungkin kenal Yesus juga enggak. Meskipun dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa Simon ini adalah ayah daripada Alexander dan Rufus, dan mereka kemudian ikut melayani Yesus. Tapi itu kan kemudian, saudara ya. Ini orang dari sekitar Tunisia, dari Afrika sana. Kenal Yesus juga enggak. Pas ketemu sama rombongan Yesus yang mau disalib. Dan serdadu Romawi minta atau setengah memaksa, ya harus memaksa lah ya, untuk Simon ini memikul salib Yesus seketika waktu. Penderitaan sekali lagi, salib itu berat untuk dipikul, sulit untuk dimengerti, saudara. Saudara, pengalaman Simon ini sepertinya menggenapkan dari memvisualkan apa yang Tuhan omong beberapa saat sebelumnya. Jadi Simon ini membawa sebuah salib kehormatan, saudara. Kenapa? Karena di situ Tuhan pernah ngomong ya, bahwa barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu dalam Matius 16 ya, dikatakan seperti itu. Simon dari Kirene itu mendapat kehormatan untuk memvisualkan apa yang Tuhan omongkan itu sampai semua orang Kristen, semua gereja menceritakan kisah ini, sehingga saudara akan ingat bahwa kalau ikut Yesus itu harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan tetap mengikut Yesus. Penderitaan Simon dari Kirene adalah sebuah penderitaan yang menghasilkan tujuan ilahi. Ya, bangga ya. Ya, waktu pikul salibnya sih nggak ada yang enak, saudara. Tapi bangga ya. Kenapa? Karena dari apa yang dialamin Simon dari Kirene, maka Injil kerajaan dan cara mengikut Yesus benar-benar orang bisa ingat. Saudara, saya ini meniti karir saya dari bawah, ya, dari jenjang yang paling bawah, dari seorang salesman sampai manajer, kemudian Tuhan percayakan, Tuhan kasih memimpin sebagai top management di perusahaan-perusahaan lokal maupun internasional di Indonesia maupun di beberapa negara sekaligus ya, saudara ya. Dan Tuhan juga kasih kesempatan saya untuk memimpin beberapa perusahaan sekaligus ya. Nah, saudara, tapi kira-kira berapa 5-6 tahun yang lalu saya oleh karena satu alasan harus menutup semua usaha saya itu ya. Dan disitulah mulai drama Koreanya muncul, saudara ya. Semua jadi punya masalah. Saudara tahu kan kalau menutup perusahaan itu jauh lebih sulit, lebih kompleks daripada membuka perusahaan di Indonesia ini ya. Dan itu membawa saya masuk dalam pengalaman lembah kekelaman yang luar biasa, saudara ya. Mulai dari kasus finansial sampai kasus hukum, kemudian juga kasus hal-hal yang berat ya, yang nggak pernah dialami. Kayaknya mungkin saya sudah sampai pada titik, saya itu kan cukup bersahabat lah ya, menganggap sebagai teman, meskipun gembala rayon kita itu pimpinan gitu ya. Saya udah bilang, Pak, ini bahaya ini, kalau saya sampai dilanjutkan dan ada apa-apa dengan saya, nanti rayon 3 tercoreng, kemudian juga GBI, mana saya jadi sudah ditahbiskan pendeta pula gitu kan, jadi saya mau mengundurkan diri saja, terlalu berbahaya. Case-nya seperti ini, saya ditipu orang, dan nama saya dipakai gini. Kemudian setelah itu Pak Peter mengambil keputusan, waduh ini
kamu enggak salah ya, tetapi kamu namanya dipergunakan untuk hal-hal yang enggak benar gitu kan. Jadi jangan mengundurkan diri. Kami ada di belakang kalian, ya. Nah, dari situ saya juga lebih kuat lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ya sudah, kami harus memasuki lembah kekelaman itu, tetapi banyak sekali pelajaran hidup, pelajaran Tuhan yang Tuhan titipkan sehingga keluar dari penderitaan itu, ya. Saya ini menjadi cukup mahir ya untuk menguasai banyak jenis-jenis dari permasalahan orang, baik itu masalah bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dengan partner bisnis, bagaimana saya harus menyelesaikan hutang dengan bank ya, kemudian menyelesaikan masalah hukum. Saya kenal lawyers yang tingkat nasional sampai yang kelas RT gitu kan ya, ada semua sudah. Jadi pengalamannya luar biasa. Saya masuk dalam lembah hitam dari perusahaan-perusahaan yang go public baik di Indonesia maupun di Singapura, bahkan di negara-negara maju sana ya saudara ya. Dan itu membawa saya menjadi punya pengalaman yang sangat baik ya untuk menasihati orang. Perbandingannya contoh ya, perbandingannya ya. Dari kehidupan saya yang lama ya, saya itu sampai nggak mengenali kehidupan saya sendiri. Ya, bukan apa-apa ya, saya mau sebenarnya membandingkan aja. Jadi dulu saya kehidupannya kan jet set sekali ya, harus ikutin semua lingkungan saya karena kumpulnya sama bankers dan lain-lainnya, ya kan. Contoh, dulu rumah saya gede gitu kan, ada kolam renangnya besar banget gitu kan. Sampai saya harus pindah ke satu apartemen, apartemennya kecil saudara, ukurannya cuma 75 meter persegi saudara, ya. Kamar tidur saya aja dulu ya, itu lebih gede daripada apartemen saya gitu saudara. Jadi itu sebuah perbandingan bagaimana saya harus masuk ke situ. Kemudian Tuhan tolong ya. Dan itu tidak lama saudara. Kira-kira hanya perlu waktu, coba tebak saudara. Perlu waktu berapa lama untuk mengangkat saya kembali? Berapa lama saudara? Hanya 1 tahun saudara. Dan itu dalam waktu yang sangat tidak mungkin, yaitu pada waktu pandemi, mulai tahun 2020. Sampai teman-teman saya semua itu terkagum-kagum kepada Tuhan. Karena kalau mereka yang orang dekat sama saya, itu semua mereka ngaku, nggak mungkin saya ini bisa selamat dan dikembalikan lagi. Karena case-nya itu bukan selesai saya pada waktu menderita, tetapi yang juga sama dahsyatnya adalah saya itu dikembalikan sama seperti sebelum saya ada masalah, bahkan dalam beberapa aspek itu lebih daripada yang dulu-dulu, saudara. Saudara, ini cerita, saya pikir-pikir ini buat apa ya? Kok saya sampai dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman, sampai seperti itu, pasti ada gunanya. Jadi firman tentang Lazarus ini, tentang Simon dari Kirene ini, memberikan saya pengertian. Saya saat ini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya bisa menasihati orang. Ya, dari sisi pastoral, dari sisi teologis, dari sisi psikologis, saya tahu persis rasanya bagaimana kalau orang itu ditinggalin orang semuanya, kecuali teman-teman gereja aja, saudara. Ya, semua orang takut dekat sama kita kan, karena kita bermasalah gitu kan, semua orang tinggalin. Tapi pada waktu kita kembali, semua orang dekat lagi, saudara. Jadi kita udah bisa nilai. Dari sisi emosional, saya juga bisa tahu rasa putus asa itu seperti apa. Ya, rasa bagaimana menyelesaikan masalah yang sepertinya mustahil, saudara. Jadi tikungannya tahu tuh, habis ini akan merasa sedih banget. Habis ini akan rasa putus asa.
Habis ini ada harapan. Jadi sebagai gembala atau sebagai hamba Tuhan, saya dikasih banyak sekali tools atau alat untuk membangun jemaat Tuhan. Ya, gimana cara nyelesain utang ya? Saya bisa tahu gitu loh. Kenapa? Karena ngalamin dan saya jalan di dalamnya. Oh, mesti list dulu aset yang kalian punya, termasuk keahlian kita. Misalnya kalau kita ada jatuh dalam hutang, kita mesti nomor satu melihat kita ini punya keahlian apa dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian menjadwalkan kembali utang itu bagaimana? Dan itu beres semua. Dan itu jumlahnya ini nggak direkam kan ya? Atau direkam? Jumlahnya ratusan miliar, saudara, ya. Karena omsetnya sudah triliunan. Nah, saudara, cara-cara ini tuh kan nggak biasa. Tapi bagi banyak orang yang konseling sama saya bilang kalau yang di tempatnya saya itu berani membuka diri. Ini nomor handphone saya nih. Kalau kalian ada masalah, sebagai gembala saya berani untuk konseling kalian dan menyediakan waktu untuk kalian. Nah, saudara lihat nggak bahwa penderitaan dari dua tokoh Alkitab kita, Lazarus, Simon dari Kirene, dan pengalaman saya membuktikan bahwa penderitaan kita itu mengandung tujuan ilahi di dalamnya. Sekarang saya mau balik sama saudara. Saudara punya pengalaman penderitaan apa? Berani nggak saudara melihat penderitaan saudara atau pergumulan saudara dari kacamata Tuhan? Jangan lihat hanya dari kacamata kita sebagai manusia. Kalau kita cuma lihat penderitaan dari sisi kita, maka kita akan mengasihani diri, kita akan nelangsa, kita akan pikir bahwa mungkin Tuhan itu jahat. Kalau kita berani lihat bahwa, oh ya, ada sebuah tujuan ilahi. Mungkin Tuhan mau rubah karakter saya. Mungkin Tuhan mau mengubah atau punya rencana terhadap keluarga saya. Saya pernah dulu melayani satu keluarga, saudara, anaknya masih usia 3 bulan, dan si Brian ini menderita kanker neuroblastoma ya. Itu kanker usus, jadi hatinya mengeras. Dan saudara tahu, aduh kami itu sedihnya minta ampun ya, karena masih kecil, kemudian penderitaannya sampai kalau dulu saya pernah cerita ya, kalau kami doakan si Brian, baby yang usia 3 bulan itu di GBI Modern Land, itu ambulansnya masuk sampai ke ruang chapel Kana waktu itu ya, kemudian sama suster sama infus itu semua didoakan di depan altar situ, saudara. Saudara, ini adalah sebuah penderitaan yang luar biasa bagi keluarga itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dari penderitaan sakitnya anak ini, Brian tuh akhirnya meninggal ya. Tapi satu keluarga semua percaya kepada Tuhan. Saya bukan bersyukur atas meninggalnya anak ini, tetapi saya lihat ternyata Tuhan tuh punya rencana yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan. Seluruh keluarga, bahkan sekarang beberapa di antaranya jadi pelayan Tuhan. Jadi Kristen, karena tadinya dari agama lain sudah. Jadi kembali lagi, kalau saudara sedang bergumul, saudara mesti belajar, ya sabar. Prosesnya dijalanin, karena itu Tuhan sedang menggenapkan sebuah tujuan ilahi di dalam kehidupan saudara. Saya berharap, saya berdoa, khotbah atau renungan, kesaksian yang singkat ini bisa membawa saudara memahami ya tentang tujuan ilahi di dalam penderitaan saudara. Saya panggil imam-imam musik, worship leader. Lagi.
Yuk kita nyanyikan pujian ini, ku mau selalu bersyukur ya. Dari depan bisa ya? Dari depan ya. Dengan apa ku balas. Membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, yuk. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ada satu ayat yang selalu menguatkan saya pada waktu saya masuk dalam lembah kekelaman itu. 1 Korintus 10 ayat 13 menceritakan tentang 3 karakter daripada penderitaan pergumulan itu sendiri. Yang pertama adalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ini adalah karakter daripada penderitaan itu sendiri. Banyak orang pikir bahwa kalau dia punya masalah, masalahnya paling berat sedunia. Mengasihani diri. Saudara pikir hanya saudara yang pernah bangkrut. Saudara pikir hanya saudara yang pernah alamin masalah dalam rumah tangga. Saudara pikir hanya saudara yang pernah sakit. Semua orang pernah alamin itu atau keluarga besarnya. Jadi penderitaan kita itu adalah penderitaan biasa. Yang luar biasa itu Allah kita. Yang kedua itu adalah karakter Allah diungkapkan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini karakter Allah, dia itu setia. Artinya apa yang dia firmankan, yang dia tulis itu tidak akan berubah. Dia setia. Kalau dia sudah janji, dia pasti akan menggenapi. Dan yang ketiga adalah karakter daripada jalan keluar yang dijanjikan oleh Tuhan. Dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya. Saudara, saudara mesti berani dengan kepala tegak. Saudara hadapin yang namanya pergumulan itu. Karena ada tujuan ilahi di dalamnya. Saudara, beranilah untuk membuka diri. Tuhan mau bentuk saya menjadi apa? Tuhan mau jadikan berkat kehidupan saya untuk orang lebih banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saudara sekarang doa ya, apa yang sedang saudara alamin, meskipun berat, saudara taruh di tangan kanan di dada saudara, saudara doa sama Tuhan, biar musik menaikkan, ku mau selalu bersyukur. Korabataya syandara larabata karabalarabaya. Kora laramaya syandara larabata karalarabaya syandara larabaya ralaraba. Kora mataya syandara larabata karalaraba.
Shandararabaya karalarabaya syadaralarabaya karalarabaya ralarabababaya. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, Kau ingin bentuk aku seperti apa? Saudara mesti rela, saudara mesti sabar, saudara mesti serahkan diri saudara kepada tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan menyelesaikannya bagi saudara. Jangan ragu-ragu apapun bentuk masalah itu. Dia pasti menyelesaikannya. Sebab semuanya itu sementara saudara. Masalah kita sementara, mungkin kekayaan kita juga sementara. Dan hidup kita memang juga sementara. Kita menantikan sebuah kehidupan kekal di sorga. Untuk itu relakan diri saudara. Belajar untuk menerima dengan legowo ya, apa yang Tuhan berikan untuk hidup saudara. Koreksi kalau ada yang salah, minta ampun kalau ada dosa. Tetapi belajarlah bersyukur. Tuhan sedang mengerjakan hidup saudara seperti sebuah lukisan yang indah. Ku mau bersyukur. Yuk naikkan pujian ini. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang kami senantiasa mau bersyukur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa di dalam penderitaan kami ada tujuan ilahi buat setiap kami. Bahwa rencana Tuhan indah buat setiap kami ya Tuhan. Kami lepaskan berkat buat hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Dhani Harjono. Biar pengurapan Tuhan, kesehatan, kekuatan Kau limpahkan atas hamba-Mu ya Tuhan. Amen. Hikmat yang daripadamu turun atas hamba-Mu. Amin. Dalam setiap apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Silahkan duduk. Baik, kita akan dengarkan pengumuman Minggu 25 September 2022. Sekali lagi, Shalom. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dhani Harjono. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak, pelayanan Bapak, keluarga Bapak dengan berlimpah-limpah-limpah. Kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru pertama kali, bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali. Ada? Tidak ada? Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa pengerja cabang GPI Tiga Raksa secara online akan dilakukan hari Rabu tanggal 28 September 2022 jam 19.30. Wajib bagi para pengerja yang ada. Kemudian yang kedua, berita duka cita telah pulang ke rumah Bapak di surga. Yang pertama Bapak Ngabiman, ini jemaat kita yang ada di Villa Balaraja, yaitu orang tua dari Bapak Aris, mertua dari dari Ibu Ari, Gembala Kul kita yang ada di Villa Balaraja pada tanggal 14
September 2022. Kemudian yang kedua ada Ibu Terpin Boru Simanjuntak. Ini jemaat kita yang ada di perumahan Sudirman Indah. Orang tua dari Ayub, pengerja JC, pada tanggal 16 September 2022. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa, kami berempati dan sepenanggungan. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya ibadah ulang tahun YUT GBI 3 Raksa, Sabtu 8 Oktober 2022, jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak muda untuk hadir. Kita akan lihat sebentar klip video. Konsekuensinya akan dialami di tahun 5784 terhadap orang yang setia. Tuhan berlaku setia. Kami mengundang kalian untuk hadir dalam ibadah ulang tahun YUT 3 Raksa yang pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 jam 19 malam. Kami tunggu kehadiran kalian. Ya. Kemudian yang terakhir hari ini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk memberikan persembahan umum dan perawatan gereja kita. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengembalikan persepuluhan bisa dimasukkan ke kotak yang tersedia. Baik, demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan kita siap untuk memberi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam ibadah kami hadirat Tuhan turun atas tempat ini. Kami tahu setiap kami yang lemah saat ini Tuhan sedang kuatkan ya Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Pulang dari tempat ini kami mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan memberi ya Tuhan, kami percaya apa yang kami tabur kami pasti tuai ya Tuhan. Kita yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan ingat tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Kita berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati Aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga Kesakitan tidak menimpa aku.
Dengan iman katakan, tidak menimpa kami ya Tuhan. Semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati berlimpah-limpah. Aku. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, kekuatan setiap hari, sukacita setiap hari, dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.